Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas suara ini berasal dari suara Dewa Abadi Nie yang membuat Xiaoyan tersenyum getir. Karena dia telah memanggil kehendak Sansi dan berharap meminjam vitalitasnya. Tapi dia tidak menyangka kehendak Sansi akan merespon. Tetapi suara Nie justru bergema di benaknya. Tepat ketika kata-kata itu terucap di benak Xiaoyan, cahaya warna-warni di antara alisnya meredup. Jadi tanpa menunggu vitalitas leluhur Yuan Shen yang tak terbatas ini habis, dan tubuh fisik Xiaoyan pun runtuh. Xiaoyan menggertakkan giginya. Senior nih, jika saya tidak mendapatkan vitalitas dari Sensi, saya akan mati. Teriak Xiaoyan dalam hati. Karena saat vitalitasnya memudar, dia merasakan gelombang kecemasan dalam dirinya. Namun sekarang, di luar tungku asal, wajah Ye Beijing memancarkan keyakinan yang luar biasa. Seperti yang saya duga, pria yang saya pilih dia tetap tak kenal takut bahkan dalam situasi seperti ini. Seolah-olah tidak ada tanda-tanda panik di wajah Ye Beijing. Siapapun hanya akan menyukai kepercayaan dirinya yang tak pernah pudar. Bahkan mata Ye Beijing dipenuhi kekaguman pada Xiaoyan. Seolah-olah semakin sesuatu yang tak terjangkau terjadi pada Xiaoyan, semakin berharga pula Xiaoyan. Sambil menatap Xiaoyan, dia hanya memikirkan kata kesempurnaan. Berapa banyak kartu yang tersisa yang dia miliki? Jika dia bisa bertahan dari gelombang ini, peluangnya untuk mendapatkan api pemusnahan akan sangat tinggi. Tetapi sepertinya dia sudah berada di ujung tanduk. Kata selir api iblis abadi. Dia sepertinya tidak pesimis tentang kekuatan Xiaoyan, melainkan kekhawatirannya. Bagaimanapun, Xiaoyan hanyalah seorang kultivator tingkat 3. Jadi tidak peduli berapa banyak kartu truf seperti itu yang mungkin dia miliki. Dia masih terlalu lemah. Anda telah hidup bertahun-tahun, tetapi menurut saya, pemahaman Anda telah terbuang sia-sia. Ini adalah dunia Sensi, dan Anda mungkin datang ke sini untuk merebut api pemusnahan. Dan mungkin Anda bisa membinasa di sini. Tetapi dia adalah reinkarnasi yang mulia. Meskipun dia gagal merebut api ini, dia tidak akan pernah binasa di sini. Ye Beijing berkata sambil tersenyum. Kemudian dia melanjutkan. Saya bahkan lebih percaya diri daripada Xiaoyan sendiri. Meskipun kata-kata Ye Beijing mungkin terdengar agak berlebihan, tetapi apa yang dikatakan Ye Beijing memang benar. Bagaimanapun Xiaoyan diberkati dengan keberuntungan, dan Sensi akan melindunginya. Jadi masuk akal atau tidak, wajar saja bagi Xiaoyan untuk mengalami hal ini. Karena ini hanyalah energi dunia yang luas dari seseorang yang sangat beruntung. Meski begitu, sekalipun dia selamat, jika dia tidak bisa melawan hukum kehancuran, api itu pada akhirnya akan padam. Karena baik manusia maupun dewa, hakikat dasarnya, segala sesuatu adalah sama. Selir api iblis abadi masih mengutarakan pendapatnya. Ini memang di luar pemahaman Anda sendiri, sehingga Anda tidak akan percaya kalau dia akan berhasil, karena Anda tidak bisa membayangkan kemungkinan perubahan. Jangan membuat penilaian gegabah sebelum Anda bisa memastikannya. Jika Anda tidak mampu menilai, harap tunggu dengan sabar. Ye Beijing berbicara perlahan. Begitu ia selesai berbicara, sosok Xiaoyan menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sehingga adegan ini bahkan membuat Ye Beijing sedikit mengangkat alisnya. Dia sebenarnya tidak berniat memukulnya, tetapi pukulan itu datang terlalu cepat. Tepat ketika tubuh Xiaoyan hampir hancur dan hanya menyisakan kepalanya, tiba-tiba vitalitas yang agung dan tak berujung melonjak dari segala arah. Bahkan semua orang yang berada di luar tungku asal bisa merasakannya. Dan menjadi penyelamat Xiaoyan dengan jangkauannya yang tidak terukur, yang seolah-olah pasukan vitalitas yang tak terbatas ini hanya diberikan kepada Xiaoyan. Sehingga tubuh Xiaoyan yang hampir lenyap langsung mengembun kembali.
Kali ini Xiaoyan tampaknya telah memperoleh vitalitas tak terbatas sehingga dia bisa melawan kekuatan penghancur pamungkas dewa pemusnahan yang mengakibatkan kekuatan kedua aturan itu terus bertambah dan berkurang. Jika Xiaoyan hanya mengandalkan kekuatan sejatinya sendiri, dia mungkin tidak bisa mendapatkan api pemusnahan ini sendiri. Namun karena dia bisa meminjam kekuatan, mengapa tidak menggunakan kekuatan tersebut untuk mendapatkan api pemusnahan yang akan menjadi bantuan terbesar? Api ini, saya katakan lagi, saya harus memilikinya. Sekarang setelah api ini runtuh, Anda harus kembali menjadi debu. Dengan vitalitas tak terbatas, Xiaoyan meraung dengan ganas dan terus mendekati dewa pemusnahan. Kemudian, kelima jarinya perlahan mengencang dan langsung menyerangnya. Sekali lagi, dia memadukan esensi tinju pengguncang dewa pembunuhnya. Dan kali ini pukulan tersebut mewujudkan aturan pemungkas yang dimiliki Xiaoyan. War! Dengan suara teredam yang bergema, sosok dewa pemusnahan bergetar hebat. Pada saat yang sama, kekuatan penghancur yang menyelimuti Xiaoyan tiba-tiba lenyap. Bahkan badai api di tungku asa berhenti, seolah-olah segala sesuatunya tiba-tiba berhenti. Pada generasi berikutnya, mereka bisa saja menghanyutkan Anda dengan kekuatan penghancur saya, sehingga mengakhiri tipu daya hidup Anda. Namun Anda masih tetap berjuang dan tidak percaya Anda ada di lautan. Kenyataannya, Anda selalu terperangkap di kolam ikan yang tidak pernah bisa lolos ke sungai. Jadi semuanya hanyalah tipu daya. Pada akhirnya, Anda akan melihat semuanya dan memilih kehancuran. Seperti saya yang tidak bisa lagi melindungi api ini, tak perlu membela diri, karena ini takdir. Maka seperti apa yang Anda katakan, debu akan kembali menjadi debu. Tiba-tiba kata-kata dewa pemusnahan sampai ke telinga Xiaoyan. Namun saat kata-kata itu terucap, tubuh dewa pemusnahan tiba-tiba berubah menjadi nyala api dan menyatu dengan api di sekitarnya. Setelah itu, semua nyala api tersebut melesat menuju inti tungku dan mengalir deras ke dalamnya. Segera api-api itu bersinar dengan beragam warna dan terus berubah. Akhirnya menjadi tak berwarna dan tak berbentuk. Tapi hanya Xiaoyan yang bisa melihatnya menyatu di sana. Anda akan menjadi sumber api keempat saya. Serahkan kekuatan aturan Anda dan bertarunglah bersama saya. Anda mewakili aturan sensi dan saya mewakili kehidupan sensi. Jadi kita harus berjuang demi dunia. Xiaoyan bergumam dengan nada serius. Bagaimanapun dia juga menyadari bahwa api pemusnahan ini bersifat spiritual. Jadi dia bisa lebih memahami maksudnya. Adapun mengapa Xiaoyan mengatakan ini adalah agar hati Yan Huo ini bisa memahami niat dan tekadnya. Lagi pula Tuan sebelumnya telah lenyap sepenuhnya, sehingga dia telah menjadi sumber api tanpa Tuan. Namun setelah pertarungan sengit itu berakhir, Xiaoyan juga tidak langsung melahap hati api itu, karena dia masih menunggu apakah selir api iblis abadi akan mengambil tindakan untuk merebut hati api ini. Namun sekarang, meskipun selir api iblis abadi merasakan hasrat yang sangat besar untuk mendapatkan api ini, tapi dia memilih menahan keinginan itu, dan dia memilih untuk tidak melawan Xiaoyan demi api itu. Sedangkan Ji Xiaoyun tentu saja dia ingin mengambilnya, tetapi tidak ada tempat baginya di sini. Jadi dia hanya bisa menatap selir iblis api abadi dengan tatapan memohon. Senior, apakah Anda bersedia mengembalikan hati api saya? Dan saya akan segera mencarikan api lain untuk Anda dan memberikannya kepada Anda. Pada saat ini, Ji Xiaoyun hanya bisa merendahkan posturnya. Bahkan dia hampir bersujud kepada selir api iblis abadi. Mendengar itu, selir iblis api abadi sedikit menoleh dengan wajah yang seputih porselen. Mata indahnya terbuka dan tertutup dalam senyuman. Sekarang, Anda masih punya 4 sumber api lagi di dalam diri Anda, meskipun mereka bukan sumber api yang sebenarnya. Tapi jika Anda tidak berkeberatan, saya bisa melahap semuanya, kata selir api iblis abadi. Tepat ketika kata-kata itu keluar, wajah Ji Xiaoyun tiba-tiba berubah getir. Kemudian dia melambaikan tangannya berulang kali dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bahkan dia tidak berani tinggal di sana dan segera bergeser.
Sambil menatap tajam King Tang, wajahnya sudah menjadi pucat pasi. Kemudian dia mundur dan berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang. Baiklah, baiklah. Pembalasan dendam ini telah usai. Saya akan menemukan klan terlarang dan saya akan melahap semua api mereka. Setelah Chen Xiaoyan pergi, dia bergumam. Bagaimanapun kebenciannya begitu kuat karena telah gagal merebut api pemusnahan dan bahkan telah kehilangan hati api aslinya. Sehingga kekalahan itu sungguh memilukan baginya. Di dalam tungku asal, Xiaoyan duduk bersila di tengah dan menatap hati api yang berkobar. Kemudian api itu melesat ke arahnya saat dia membuka mulutnya sedikit. Setelah api tak terlihat itu memasuki tubuhnya, Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa hati api ini tidak seperti yang dia bayangkan. Penuh dengan kekuatan kehancuran setiap saat. Sebaliknya, hati api itu lebih jinak daripada kekuatan asal sebelumnya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.